Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Efesus bagian ke-6 tentang karunia yang berbeda-beda. Bacaan hari ini akan diambil dari Efesus 4 ayat 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 15. Ayat 7-nya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, Rasul Paulus menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan telah memberi karunia-karunia yang berbeda-beda kepada umatnya, dengan tujuan yang ayat 12 tadi dikatakan bahwasanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk kelengkapan bagi orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi selama kita hidup masih di dunia ini, saya tekankan lagi, kita masih hidup di dunia ini dan belum di surga. Kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus dibangun bersama-sama umat lainnya menjadi satu tubuh yang sempurna. Yang sempurna itu bagaimana? Ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi perlu ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kembali ditekankan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Orang dewasa adalah orang yang tahu akan tanggung jawabnya. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu akan kewajibannya dan tidak hanya menuntut hak-haknya saja. Dan di ayat 14 dikatakan, karena kita dewasa maka kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi ditekankan lagi oleh Rasul Paulus bahwasanya karena kita harus menjadi dewasa, harus menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya, atas keselamatan yang telah diberikan, yang harus mempunyai kewajiban asasi terhadap Tuhan dan terhadap sesama, dan bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Untuk apa? Untuk di ayat 15, yaitu untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi saat ini banyak sekali rupa-rupa angin pengajaran. Kalau bagi saya secara pribadi, apabila pengajaran itu tidak mengajarkan untuk hidup kudus, atau tidak mengajarkan kita untuk tidak melakukan dosa lagi, atau mengajarkan untuk kita bisa kuat secara otomatis karena sudah ada Roh Kudus di dalam kita, maka saya tidak akan mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Karena bagi saya harus ada kewajiban asasi sebagai umat Tuhan yang dewasa. Sekali lagi saya katakan, umat Tuhan yang dewasa tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya kekuatan itu juga memang datangnya dari Tuhan pastinya. Karena itu perlu apa? Perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tidak seenak-enaknya saja hidup dan berasa selamat dan tetap akan selamat, tetapi perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan agar kita bisa membangun tubuh Kristus melalui karunia yang diberikan atau dipercayakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.